Speak up, talk everything. Intinya harus cintai dan diterima. Betul, itu yang anak butuhkan ya. Oke. Tapi memang banyak ini, terjadi pergeseran hubungan kekeluargaan. Kalau Yosua lihat ya, mungkin zaman dulu itu, terutama kalau dari budaya Yosua ya, itu banyaknya itu parenting ala Chinese. Yang mereka itu betul-betul ada satu gap yang jauh banget antara orang tua dengan anak. Bahkan kadang ada beberapa kali, termasuk ini masih jalan sebetulnya, di keluarga Yosua pun juga masih jalan, terutama di papa ya. Jadi untuk say sorry ke anak itu susah banget. Iya. Kalau sudah salah, kayak gitu. Sedangkan si anak dituntut untuk say sorry. Nah, tapi timbal baliknya kita nggak dapat. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi lambat laun itu hubungan keluarga ini mulai berubah. Dan Yosua banyak dapetnya juga di antara teman-teman Yosua itu yang mereka itu dengan keluarganya, dengan papa-papanya itu bisa deket banget. Bener-bener kayak temen. Dia bisa cerita dengan bebas, dia bisa sharingnya di sekolah habis ngapain, bisa ketawa bareng. Dan itu kadang hal-hal yang di parenting di zaman dulu nggak terjadi seperti itu. Jadi kayak mulai terjadi pergeseran ya sebetulnya. Ya salah satunya dari relasi itu tadi. Gitu. Nah, kita bicara masalah sosmed lagi nih, sebetulnya Yosua, kalau dari pribadi Yosua ya, mungkin bisa dibilang kurang setuju. Kalau kita katakan kalau sosmed itu mungkin nggak terlalu berpengaruh. Nah, karena hari ini, sosmed ini menjadi tolok ukur dari keputusan seseorang. Pada akhirnya, ya tadi mungkin kita sudah bahas di sebelum kita podcastin tadi ya. Afirmasi lah, kita katakan seperti itu. Jadi, Gen Z, Gen Alpha hari ini, kan mereka kegiatan sehari-hari lebih banyak scroll di sosmed. Bahkan ada yang lebih parah itu, mereka nggak pernah keluar kamar, nggak pernah komunikasi sama keluarganya, tapi 24 jam mereka scrolling sosmed. Aktif di sana. Bahkan Yosua pernah punya teman itu, kalau sudah di HP, di sosmed, dia aktifnya luar biasa. WA, DM, Instagram, posting, dan lain sebagainya. Iya, online terus. Tapi kalau ketemu teman-temannya, diem luar biasa. Jadi kayak ada, kalau orang bilang itu alter ego. Ada satu kepribadian yang tiba-tiba bisa berubah. Di sosmed seperti apa, dua dunia yang berbeda. Di dunia aslinya seperti apa. Kayak gitu kan. Nah, jadi akhirnya sosmed ini menjadi tolok ukurnya keputusannya mereka. Nah, termasuk juga kalau Yosua lihatnya, itu anak yang dulu ketika diberikan didikan yang keras, mereka langsung ikut. Tapi sekarang ketika mereka dikasih didikan keras, mereka melihat di sosmed, ternyata banyak orang mengalami seperti yang aku alami. Dan mereka depresi, sehingga akhirnya menjadikan satu standar. Bahwa ternyata kalau anak diperlakukan seperti ini, wajar loh kalau kita depresi sebetulnya. Wajar kalau kita itu menyalahkan orang tua pada akhirnya. Nah, akhirnya disitulah muncul bibit rebel, pemberontakan di situ pada orang tuanya. Nah, salah satunya dari mana? Dari sosmed ini tadi. Kayak gitu kan. Nah, setuju nggak sih? Kalau saya sangat setuju. Ya, tapi kembali lagi, tergantung anaknya juga ya. Kalau anak ini memang bisa menerima dan membagi waktunya antara dunia maya dengan dunia nyata, harusnya dia bisa membedakan. Oh, nggak semua yang di dunia maya itu kan benar, realistis dan boleh diikutin. Namun ya semua itu tergantung dari anak, kembali lagi ke anaknya. Mental anak itu kan beda-beda ya. Saya aja punya anak 2, ini beda loh mentalnya. Yang pertama sama yang kedua ini sangat beda. Yang pertama ini Gen Z, yang kedua ini Alpha. Tapi beda banget. Kalau yang Gen Z ini, dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Dia ingin belajar. Dan dia ingin tahunya sangat tinggi. Kalau yang Alpha ini enggak. Oh iya? Pokoknya mama bilang apa, orang tua bilang apa, yes. Dan dia no komplain, tidak pernah istilahnya dia langsung percaya, bukan nurut ya, tapi percaya. Dia merasa, oh berarti yang mama bilang ini pasti benar, gitu. Jadi dia sudah nggak punya pemikiran benar ya, benar apa tidak ya, itu enggak. Tapi langsung dia udah percaya 100%. Kalau yang Gen Z ini enggak, dia tetap mencari kebenaran, benar nggak sih yang kita sampaikan seperti itu. Kalau menurut saya sih kembali lagi, medsos itu sangat memberikan pengaruh, namun pengaruhnya sejauh apa kembali ke anaknya. Tergantung anaknya. Iya. Kebetulan anakku sih ya bisa mencerna ya, Dek ya.
bisa mencerna sih. Oke, ini kita bilang dari sisi anak ya. Ya. Nah, mungkin kesannya nggak adil ya kalau kita bilang cuma dari sisi anak ya. Iya. Kita juga harus kupas dari sisi orang tua. Nah, kita bilang perkembangan sosmed, perkembangan era digital. Nah, perlu nggak, C? Bukan lagi anak yang terus menyesuaikan, tapi dibalik. Perlukah orang tua juga harus bisa menyesuaikan pola parentingnya, mengikuti perkembangan zaman ini tadi? Sangat perlu. Saya pun lagi dalam proses belajar. Ini masih belum lulus ujian, tapi saya akan tetap belajar menjadi orang tua yang terbaik buat anak saya. Artinya, mungkin kalau pola parenting yang zaman dahulu di orang tua kami, nggak semuanya bisa kita terapkan. Oke. Di saat ini. Ada hal-hal yang harus kita toleransi, ada hal-hal yang harus kita tahan, nggak harus selalu harus seperti yang tadi katakan Cucu ya, nggak selalu kita harus say no, tapi wait and kita mau dengar dulu dia mau cerita apa sih, apa sih tujuannya, mendengar dengan sukacita, berusaha menjadi sahabatnya. Itu nggak pernah dilakukan oleh orang tua saya, nggak pernah. Iya. Saya juga sama. Nggak pernah. Iya. Semua ya, aku juga mengalami orang tua aku nggak pernah dengerin aku ngomong, bahkan selalu banyak larangan. Kalau mau di list mungkin ada sampai puluhan mungkin. Iya. Dan itu membuat aku belajar, aku nanti jadi orang tua nggak boleh seperti itu ya. Gitu. Dan itu aku praktekkan, aku belajar untuk menjadi seumur anakku. Oke. Misalnya dalam contoh ya, dulu waktu aku SMP, teman-teman mulai booming untuk nonton bioskop ya. Nah, itu sekitar tahun 90-an. Ya, orang tua ngelarang nggak boleh, dengan alasan A sampai Z, ya toh. Padahal paling sih betul cuma menurut aku ya, mungkin hanya beberapa gitu loh. Tapi ketika sekarang anakku izin untuk nonton bioskop, aku mencoba melihat, loh, itu ya positif kok, ya toh. Iya. Nah, tergantung kita mau ngambil sudut pandang yang mana gitu loh. Akhirnya aku ya memperbolehkan mereka nonton, tapi dengan catatan di jam berapa, sama siapa, naik apa, dalam apa. Iya, intinya aku lebih pikirkan keamanan anak-anak ini. Jadi bukan kita membatasi semua, iya. Kita tetap dari orang tua memberikan suatu kebebasan, tapi juga bukan berarti bebas sepenuhnya. Iya. Tetap ada pengawasan lah paling enggak ya. Nanti jadi kuper anak-anak ini. Iya betul juga sih. Iya, nggak tahu apa-apa. Contohnya aku sampai hari ini aku nggak suka nonton bioskop gara-gara nggak pernah nonton bioskop. Dari parenting sebelumnya. Efek parenting sebelumnya. Iya. Berarti kita perlu mengubah sudut pandang juga ya, sebetulnya ya. Nggak selamanya sudut pandang kita ini bisa benar juga sebetulnya kan. Nah, jadi berusaha untuk memahami juga intinya ketemu di tengah lah. Iya. Apa yang semua betul kan orang betul. tua. Jadi apa yang orang tua inginkan sama apa yang anak inginkan juga berusaha saling memahami lah. Iya. Yosua ingat ini, kalau kita bicara tentang saling memahami dan ketemu di tengah, itu ada satu ayat di Alkitab yang bagus banget. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ini bagus karena ini membahas timbal balik dari si orang tua seperti apa ke anak, dan juga dari si anak juga seperti apa ke orang tuanya. Karena mungkin anak ya kayak punya pemikiran bahwa kalau orang tua ingin dimengerti, kamu harus orang tua sebagai orang tua juga harus mengerti anaknya juga. Jadi timbal balik dua arah gitu, jangan sampai kayak satu arah aja itu, kayak seakan-akan ya emang bener orang tua, tetapi juga jangan sampai kayak menuntut doang, nanti juga kamu harus orang sebagai orang tua juga harus bisa menjadi kayak juga menanyakan anaknya itu gimana, dan juga sebagai timbal balik lah dua arah gitu. Jadi saling mengerti dan saling mengerti satu sama lain. Saling menghormati, saling mengerti, memahami. Nah ini di sini ditulis Efesus 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini kan bicara anak ke orang tua ya. Taat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi di sini kan Tuhan ajarkan kepada anak-anak supaya hormat, taat juga. Itu kan termasuk kayak orang tua. Tadi Cecily bilang, orang tua ini kan sayang sebetulnya. Jadi kadang memang mungkin caranya nggak semua diinginkan sama anaknya, tapi dasarnya sebetulnya karena sayang. Nah, jadi apapun yang orang tua putuskan itu mungkin dalam konsep atau dalam pemikiran orang tuanya ini adalah yang terbaik buat anakku. Kan seperti itu.
Nah, jadi ini sebenarnya bagus ya dari sisi anak pun. Ya mungkin teman-teman di sini yang mungkin masih di Gen Z atau Gen Alpha, sebetulnya penting ya. Kita tahu bahwa dasar dari orang tuanya adalah kasih sebetulnya. Makanya kenapa ya dari Alkitab pun juga mengajarkan anak-anak dituntut untuk taat. Nah, lalu yang menarik ini sih, di ayat yang keempat, ini timbal baliknya. Dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yes. Jadi tetap didikan itu kan penting ya. Tadi kan Cece Shirley dan Cece Dewi juga sampaikan pengarahan, didikan kepada anak itu nggak bisa lepas dari peran orang tua juga, dan itu suatu keharusan memang. Ya, nah tapi mungkin perlu juga adanya memahami. Yeah. Nah karena kalau kita hanya mendidik tanpa ada pemahaman, jatuhnya ya tadi anak ini bisa merasa tekanan. Ya mungkin betul mereka sedikit banyak akan ada perasaan emosi karena nggak diterima, merasa seperti nggak disayang. Padahal sebetulnya mereka disayang, tapi dengan cara yang nggak sesuai dengan cara yang mereka inginkan. Sebetulnya kan gitu. Nah jadi yang menarik dari ayat ini terjadi timbal balik dari sisi orang tua ke anaknya juga memahami, dan sebaliknya dari sisi anaknya ke orang tuanya pun juga sama, saling memahami juga, kayak gitu. Nah, oke kita simpulkan aja terakhir nih. Ada satu ayat yang menarik lagi nih, Cik. Di Maliaki, coba Cik, bantu aku buka Cik. Maliaki 4 ayat yang ke-6. Nah, ini sebetulnya satu hal yang penting. Nah, mungkin nanti Cik Shirley sama Cik Dewi boleh kasih pendapat lah setelah Yusuf bacakan ayat yang ini ya. Okay. Dikatakan di sini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, sebetulnya di sini kan ada satu kehendak Tuhan di situ, bahwa dari orang tua maupun dari anak harus ada satu kesatuan di situ, yang berarti ya bisa dibilang ada komunikasi, ada saling memahami. Nah, seperti itu baru terciptalah yang namanya keluarga yang sehat di situ. Nah, menurut Cik Shirley dan Cik Dewi, dari yang kita sudah bahas ini, bisakah apa yang sudah kita bahas ketemu ini tadi menjadi solusi dari parenting yang ideal? Ya, pastinya menurut saya parenting yang ideal seperti yang kita bahas hari ini, bahwa harus ada dua pihak yang mau berubah. Oke, ini menarik. Harus ada dua pihak yang mau saling mengerti dan memahami, tidak hanya menuntut dan menghakimi. Namun keduanya, baik dari parent maupun dari pihak Gen Z, anak-anak, kita tuh ada di sisi yang sama. Kita tidak bermusuhan. Tujuannya sama juga. Tujuannya juga sama, yaitu yang terbaik untuk mereka. Ya. Namun cara mungkin karena perbedaan usia, perbedaan generasi, cara penyampaian kita yang mungkin ini nggak nyampe ya. Ya, itulah pentingnya yang namanya komunikasi. Betul ya, Cik Shirley? Iya, betul. Cik Shirley? Oke, untuk menjadi keluarga yang sehat ya, dan parenting ini adalah bagiannya ya. Aku sudah melewati ya, maksudnya setiap anggota keluarga harus pulih secara personal ya. Dan ketika mereka pulih, mereka tahu fungsinya, dan ayat ini akan terjadi. Ya, orang tua tidak akan melukai anak-anak, dan anak-anak akan menghormati orang tuanya. Oke, terakhir Cik. Mungkin ada pesan-pesan dari Cik Shirley, Cik Dewi sebagai orang tua kepada anak-anak yang Gen Z dan Gen Alpha. Kita sebagai orang tua selalu ingin yang terbaik buat anak-anak. Sebagai orang tua kita nggak pernah melakukan atau menginginkan sesuatu yang buruk untuk anak-anaknya. Agar terjadi parenting ataupun hubungan yang baik antara orang tua dan anak, ya kami sebagai orang tua akan berusaha memahami ya anak-anak untuk menjadi sahabatnya, dan jadi itu harus hubungan itu terjadi jika ada kemauan dari kedua belah pihak. Ya, itu pesan dari saya. Ayo kita dari pihak orang tua ya maupun dengan anak-anak, ayo kita saling berusaha untuk saling mengerti, saling memahami, saling menghormati agar terjadi hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Oke, Cik Shirley? Ya sama lah ya, intinya saling ya. Orang tua harus melakukan fungsinya, penuh kasih sayang yang paling pada penting anak-anak. Iya. Dan aku rasa pasti anak-anak merasa diterima, pasti mereka akan menghormati. Oke. Juga Dari Jo. Sekarang kalau Jo dari Gen Z kasih pesan kepada orang tua. nah kan nggak afdol loh misalnya kalau ke parenting ke Gen Z, tapi pesan dari Gen Z
Tapi juga aku akan ngasih pesan ke Gen Z juga. Tapi ke parent juga, ke parent zaman sekarang. Yang pertama adalah coba bukan menurunkan standar ya, tetapi menjadi kodrat yang lain seperti menjadi sahabat, jadi anak. Mungkin ketika para parents zaman sekarang menemukan anaknya udah jauh dari hubungannya, udah agak jauh, si orang tua ini belajar untuk merendahkan hati pada anak itu, untuk coba say sorry apa yang perlakuan yang udah diterima sama anaknya, coba menjalin hubungannya kembali, coba belajar menjadi sahabat, memperbaiki semuanya, karena jangan sampai terlambat. Karena kalau ketika anak itu udah benar-benar hancur atau kita kehilangan mereka, kita sebagai orang tua akan kayak sedih, kayak merasa duka banget lebih dalam, karena kehilangan sosok anak yang kita inginkan, yang dari dulu ketika kita lahirkan betapa senangnya seorang mama melahirkan seorang anak, anaknya tumbuh dengan sehat, lahir secara normal, tumbuh, dan kita pasti para orang tua kan seneng kan ketika anak kita lahir, mendengar tangisannya mereka, kan kita kayak orang tua kan seneng ya, puji Tuhan anakku lahir, aku berdoa terus anak ini menjadi anak yang terbaik, tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, ya kan, sosok anak yang luar biasa, bisa membanggakan orang tua. Kan orang tua kan pasti mengharapkan itu, tetapi juga sebagai orang tua juga bisa melekatkan kembali tuh. Dan juga sebagai orang tua ketika tahu parenting zaman dulu itu nggak enak, tapi kalau misalnya itu menyakitkan bagi kita jangan pernah menerapkan kepada anak itu juga, anak kita. Tetapi kita juga belajar untuk merubah bagaimana sih kita bisa menyesuaikan generasi anak kita. Dan cuman kita itu mau hanya menuntut atau menghakimi, tetapi kita udah tahu, kita udah melewati masa kita menjadi anak, tapi kita sudah menjadi orang tua. Kita tahu, oh iya, dulu aku diperlakukan kayak gini sama orang tuaku, aku nggak mau sampai anak aku memperlakukan kepada anakku, tetapi cukup sampai di aku. Tapi aku akan memberikan yang terbaik untuk anakku, aku akan terus memberikan yang terbaik. Pokoknya aku mau anakku dekat sama aku nggak mau sampai aku yang dulu, tetapi aku ingin anakku yang terbaik, aku ingin anakku bisa tumbuh jadi pribadi yang lebih baik, yang bisa membanggakan orang tua. Ketika orang tua itu melakukan anaknya baik, layaknya sahabat sendiri, nanti ketika mereka besar, mereka akan berterima kasih, mereka akan sangat bangga. Ini loh cara orang tua aku memperlakukanku. Nanti mereka akan sadar bahwa oh iya, ternyata aku bersyukur loh, orang tua aku masih sayang sama aku, memperlakukanku seperti ini. Karena di luar sana itu masih banyak orang tua itu yang belum bisa menjadi orang tua yang terbaik, tetapi aku bisa membuktikan bahwa aku adalah orang tua yang terbaik untuk anakku. Dan juga untuk Gen Z, ketika kalian ingin menjadi orang tua, akan kelaknya menjadi orang tua, ketika kalian tahu apa yang kalian rasakan di generasi kalian, aku minta kepada kalian jangan pernah kalian memperlakukan yang sama ke anak kalian juga. Karena itu ayo kita saling menumbuhkan generasi yang sehat untuk kedepannya. Karena udah ketika kita tahu generasi ini nggak enak, parentingnya nggak enak, tapi kita juga harus belajar parenting yang baik untuk anak kita ke depan. Karena cukup sampai kita saja, cukup benar-benar, karena sudah banyak kasus anak remaja zaman sekarang Gen Z itu, mereka itu udah kacau, benar-benar rusak. Banyak yang ke klub, banyak yang ke aneh-aneh, banyak yang ke seks bebas dan lain sebagainya. Dan itu makanya ketika kalian para Gen Z yang melihat video ini, yuk belajar menjadi parenting yang baik untuk anak-anak kita ke depan. Dan juga bisa saling memahami juga. Kita bangun hubungan atau generasi yang sehat mulai dari kita. Jangan nunggu dari orang lain, tetapi dari kita dulu, nanti akan mencabang
sampai generasi-generasi selanjutnya gitu. Oke, saling menyesuaikan, saling memahami, saling komunikasi. Komunikasi itu Ya. sangat penting banget. Oke, thank you, Jo. Thank you. Ya, thank you, Jo Dewi. Thank you. Thank you, Jo Shirley. Oke, thank you. Thank you teman-teman semua. Thank you. Thank you. Speak up, talk everything.